Shalom sahabat-sahabat firman kehidupan yang terkasih. Berkat Tuhan selalu baru setiap hari, dan begitu juga hari ini tangan Tuhan akan memberkati kita semua. Sahabatku, mari kita berdoa sebelum bersaat teduh. Kami bersyukur ya Tuhan buat hari yang baru, berkat yang baru dan rencana-Mu yang baik bagi kami. Hari ini akan kami mulai bersama-Mu di dalam persekutuan bersama firman-Mu. Urapilah pikiran dan hati kami, agar kami bisa memahami apa yang menjadi kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, Kitab Amsal disebut sebagai kitab hikmat karena di dalamnya berisi kumpulan hikmat yang bijaksana. Hikmat adalah sesuatu yang sangat kita perlukan di dalam kehidupan kita, karena hikmat bisa mengarahkan langkah kita di jalan yang benar dan menghindarkan kita dari masalah-masalah. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan mengenai hikmat dari kisah Naaman, seorang panglima tentara Aram yang menderita penyakit kusta. Pertama-tama, mari kita membaca 2 Raja-Raja 5 ayat 1-6. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, "Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, "Sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya." Seorang anak perempuan bangsa Israel yang ditawan bangsa Aram dan dijadikan pelayan pada istri Naaman, memberitahukan Naaman untuk pergi kepada seorang nabi di Samaria, karena nabi itu bisa menyembuhkan penyakit kusta yang diderita Naaman. Naaman mendengar nasihat itu dan pergi ke tanah Israel dengan membawa persembahan yang sangat besar berupa emas, perak, dan pakaian. Sayangnya, Naaman bukan pergi kepada sang nabi, melainkan ia pergi kepada Raja Israel. Mari kita baca 2 Raja-Raja 5 ayat 5-7. Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, "Sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya." Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakanlah pakaiannya serta berkata, "Alahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya? Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku." Hikmat Tuhan bisa datang melalui mulut anak-anak kecil
dalam hal ini anak perempuan bangsa Israel yang bekerja pada istri Naaman. Namun terlalu sering bukan hanya Naaman, tapi kita juga sering menyepelekan nasihat yang kita dengar dari seorang anak kecil karena menganggap bahwa kita lebih tahu daripada mereka. Padahal Tuhan bisa berbicara lewat berbagai sarana, termasuk keledai sekalipun. Bukannya datang kepada nabi sebagai perwakilan Tuhan, Naaman datang kepada raja bangsa Israel sebagai perwakilan manusia. Kita juga sering melakukan kesalahan yang sama seperti yang dilakukan Naaman. Kita mengartikan hikmat Tuhan dengan pengertian kita sendiri, dan oleh karenanya kita pergi ke arah yang salah. Kita lebih mengandalkan manusia dibandingkan mengandalkan Tuhan. Menyepelekan hikmat dari Tuhan dan memakai pengertian kita sendiri akan membuat kita berjalan keluar dari kehendak Tuhan dan pergi ke tempat-tempat yang salah serta bertemu dengan orang yang salah. Untungnya bagi Naaman, ia bisa berbalik kembali. 2 Raja-Raja 5 ayat 9. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di hadapan pintu rumah Elisa. Naaman akhirnya pergi ke tempat nabi yang disebutkan oleh anak perempuan yang bekerja pada istri Naaman. Naaman pergi kepada Nabi Elisa di Samaria dan akhirnya menerima kesembuhan dari penyakit kustanya setelah ia berendam 7 kali di sungai Yordan seperti yang dikatakan Nabi Elisa kepadanya. Sayangnya, tidak semua orang yang telah menyepelekan hikmat Tuhan bisa berbalik kembali ke arah yang benar. Terkadang kesempatan itu sudah terlewatkan dan tidak bisa kembali lagi. Atau seperti halnya yang terjadi pada Naaman, ia bisa memperoleh kesempatan kedua untuk berbalik ke arah yang benar, akan tetapi hal itu membuat ia kehilangan waktu yang lebih lama untuk menerima kesembuhannya. Kalau saja ia langsung pergi kepada Nabi Elisa dan bukan kepada Raja Israel, maka Naaman akan lebih cepat sembuh dari penyakit kustanya. Sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, melalui renungan firman Tuhan hari ini, kita bisa mengerti bahwa pentingnya hikmat Tuhan yang mengarahkan langkah kita kepada sesuatu yang terbaik untuk kita. Namun di tengah proses itu, kita tidak boleh menyepelekan sarana yang dipakai Tuhan untuk memberikan hikmat kepada kita. Nah, sahabatku yang terkasih di dalam Tuhan, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Semoga renungan ini dapat menjadi berkat yang menguatkan kita semua. Mari kita berdoa menutup renungan ini. Bapa Surgawi yang penuh kasih, hari ini kami sudah belajar firman-Mu mengenai pentingnya hikmat-Mu dan ketaatan untuk berjalan sesuai perintah-Mu. Berikanlah kami hati yang bijaksana dan bisa membedakan hikmat-Mu. Ajarilah kami untuk rendah hati dan menghargai sarana yang Kau pakai untuk memberikan hikmat bagi kami. Sebentar setelah selesai bersatu teduh, kami akan melanjutkan aktivitas masing-masing. Tuntunlah kami masuk ke dalam rencana-Mu yang indah bagi kami, dan jagailah jalan kami agar kami tidak terjatuh ke dalam pencobaan. Berkatilah segala sesuatu yang kami lakukan yang memberikan kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.